Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Dapur Karmintel. Di video kali ini Dapur Karmintel akan membuat onde-onde kacang hijau. Cara membuat onde-onde kacang hijau ini sangat mudah dan gampang banget. Dan di sini nanti saya juga akan berbagi tips gimana caranya supaya wijennya itu tidak mudah rontok dan tetap menempel ya. Nah, jika kalian penasaran mau tahu gimana cara membuat onde-onde kacang hijau ini, simak terus video saya sampai habis. Terima kasih. Langsung saja ke cara membuat isiannya. Saya menggunakan kacang hijau kupas sebanyak 100 gram. Ini direndam dulu ya selama 2 jam. Setelah 2 jam kacang hijaunya ini sudah mengembang dan akan saya tiriskan. Dan kalian ingat, sebelum direndam kacang hijau kupas ini perlu dicuci dulu ya. Kemudian letakkan dalam piring atau wadah. Lalu saya tambahkan 1 lembar daun pandan. Ini saya ikat dulu supaya nanti baunya harum ya. Jika kalian tidak menggunakan daun pandan tidak apa-apa. Lalu kukus selama 40 menit atau sampai matang. Sambil menunggu kacang hijaunya matang, di sini saya akan membuat kulit onde-ondenya ya. Saya menggunakan 100 gram kentang yang sudah saya rebus. Ini saya ulek dulu sampai halus. Nah, untuk menghaluskan kentang ini, ulek-uleknya harus bersih ya. Jangan habis untuk membuat bumbu dan kita gunakan untuk mengulek kentang. Jika ulek-uleknya itu habis dibuat untuk mengulek bumbu, sebaiknya dibungkus dulu menggunakan plastik supaya kentangnya itu tidak berbau bumbu lain. 40 menit kemudian kita cek kacang hijaunya sudah matang atau belum. Kita cek dulu, ini saya remas seperti ini. Nah, jika sudah hancur seperti ini tandanya sudah matang. Kemudian saya angkat. Oke, langkah selanjutnya sisihkan dulu daun pandannya. Lalu tambahkan sejumput garam, 80 gram gula pasir, setengah sendok teh vanila bubuk. Nah, di sini harus ditambahkan garam ya, supaya nanti isian kacang hijaunya itu lebih sedap atau mantap rasanya. Kemudian ini kacang hijaunya saya ulek sampai lembut. Untuk menghaluskannya, kalian juga bisa menggunakan blender ya. Di sini saya tidak menggunakan blender, jadi cukup saya ulek sampai lembut. Nah, untuk isian onde-onde, kalian juga bisa menggunakan kacang hijau yang masih ada kulitnya. Tapi kacang hijau yang seperti ini atau yang tidak ada kulitnya seperti ini, harganya itu hampir sama dengan kacang hijau yang masih ada kulitnya ya. Saya lebih suka memakai kacang hijau tanpa kulit seperti ini. Nah, jika sudah tercampur merata, lalu kita sisihkan dulu. Dan langkah selanjutnya saya akan membuat kulit onde-ondenya. Di sini saya menggunakan 100 gram tepung ketan, 50 gram tepung terigu. Kemudian masukkan kentang yang telah dihaluskan tadi. Lalu tambahkan 50 gram gula pasir, sejumput garam. Kemudian untuk airnya ini saya menggunakan 100 ml ya, tapi ini saya masukkan sedikit demi sedikit saja. Jangan langsung dimasukkan semuanya. Ini kita uleni sampai tercampur ya. Nah, di sini airnya tidak usah dimasukkan langsung. Jadi kita lihat dulu adonannya itu seperti apa. Jika kurang air bisa ditambahkan lagi. Kita uleni terus. Oh iya, untuk airnya tadi saya menggunakan air hangat. Kenapa saya menggunakan air hangat? Supaya nanti hasil onde-ondenya itu bisa empuknya bisa tahan lama. Ini kita uleni terus sampai kalis dan bisa dipulung atau dibentuk. Nah, ini adonannya sudah bisa dibentuk ya. Seperti ini memang agak lengket tapi tidak usah khawatir ya, memang seperti ini ya adonannya.
Lalu adonan saya bulatkan dan akan saya timbang seberat 24 gram. Untuk ukuran 24 gram ini menurut saya ukuran sedang ya. Lakukan hal yang sama, timbang adonan sampai habis. Adonan selesai saya bulatkan, saya sisihkan dulu. Lalu di sini saya akan timbang untuk isian kacang hijaunya. Masing-masing isian kacang hijaunya saya timbang seberat 15 gram. Kemudian bulatkan seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai isian kacang hijaunya dibulatkan semua ya. Oke, sekarang sudah selesai dibulatkan semua. Kemudian langkah selanjutnya saya pipihkan adonan kulit. Lalu letakkan kacang hijau di atasnya. Kemudian kita rapatkan seperti ini. Lalu bulatkan. Lakukan hal yang sama sampai selesai ya. Setelah terisi dan terbentuk bulatan semua, kemudian jangan lupa disemprotkan air ya, seperti ini. Nah, air ini manfaatnya supaya wijennya itu bisa menempel. Jadi ini harus disemprotkan air agak basah gitu. Kemudian kita ronding-ronding seperti ini. Nah, seperti ini ya caranya. Jadi ini tipsnya ya, kalian harus benar-benar perhatikan. Jika ingin menghasilkan wijennya itu menempel sempurna, kalian harus semprotkan air supaya wijennya menempel sempurna. Jika sudah selesai, siapkan wajan dan tuangkan minyak secukupnya. Nah, untuk menggoreng onde-onde gunakan minyak yang belum panas atau masih hangat ya. Kenapa harus menggunakan minyak hangat? Supaya nanti onde-ondenya itu tidak meletus pada saat digoreng. Jadi ini kita masukkan ke dalam minyak yang hangat. Gimana sih untuk minyak hangat? Minyak hangat itu kalau onde-onde dimasukkan, itu tandanya minyaknya itu tidak mengeluarkan gelembung-gelembung atau belum panas gitu ya. Nah, ini minyaknya seperti ini sudah mulai panas. Kemudian cara menggorengnya itu seperti ini. Ini saya menggunakan saringan teh. Kalian juga bisa menggunakan sotel seperti ini. Ini manfaatnya supaya onde-ondenya itu bisa mengembang sempurna. Jadi saya putar-putarkan menggunakan saringan teh ya, seperti itu. Ini onde-ondenya saya goreng sampai kuning kecoklatan atau sampai matang. Nah, ini sudah matang, diangkat dan ditiriskan dulu. Nah, seperti ini hasilnya cantik banget. Kemudian jika ada wijen yang rontok di dalam minyak ini sebaiknya diangkat dulu. Lalu ini saya matikan dulu apinya supaya minyaknya itu hangat atau tidak terlalu panas ya. Kemudian setelah hangat saya nyalakan lagi dan saya masukkan onde-onde yang belum selesai digoreng. Kita goreng sama seperti yang pertama tadi ya. Onde-onde kacang hijau ini sangat cocok banget untuk ide jualan kalian di rumah. Dan ini juga sangat cocok untuk menu takjil. Jadi caranya yang sangat mudah dan gampang banget. Kalian bisa coba di rumah ya teman-teman.
Kemudian saya taruh di piring, ini onde-ondenya sudah matang. Dan ini dia onde-onde kacang hijau sudah matang, siap untuk disajikan. Hasilnya bulat-bulat seperti ini empuk banget meskipun sudah dingin. Sekarang saya gunting ya, saya lihat bagian dalamnya. Nah, bagian dalamnya itu kopong. Dan kulitnya itu ini empuk banget ya, tidak keras. Sekarang saya akan coba, bismillahirrahmanirrahim. Rasanya enak banget. Kacang hijaunya itu manisnya pas, pandannya terasa. Sangat mudah dan gampang banget kan cara membuatnya, teman-teman. Terima kasih teman-teman, mudah-mudahan video dari saya ini bermanfaat untuk kalian semua. Jika kalian suka dengan video resep-resep dari saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat mencoba ya, sampai berjumpa lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.